kemudian kalau olahraga misalnya kayak tenis meja, sama datang. Soalnya bang, pimpinan. Duduk sini pimpinan. Gol itu ribut. Tenis meja, sekarang Ya. Kemudian yang hari-hari ini ribut kemarin muncul di media adalah hoki. Hoki kita kirim timnas ke Manila. Apa yang terjadi? Nangis atlet. Nggak taunya di sana nggak bisa bertanding. Karena yang punya lisensi internasional, mohon maaf, ini nggak ada hubungan dengan masalah unsur rasial ya. Itu seorang pengurus warga keturunan tertentu yang dia tuh pegang lisensi hoki itu internasional. Dan sudah gedor-gedor kita tetap nggak salah KMPI. Beliau sudah ada langkah-langkah. Yang pertama adalah kita tidak ingin membiarkan terlalu larut. Karena beliau merasakan sekali sebagai mantan pengurus KNPI di awal-awal beliau waktu masih muda. Beliau merasakan pada saat serah terima Menpora ya, gitu. Itu tiga-tiganya hadir. Tiga-tiganya pengen naik panggung, tiga-tiganya pengen selfie bareng sama Pak Menteri. Nah, dan karena merasa punya legitimasi, ya. Nah akhirnya Pak Menteri merasa kayak kaget sekali. Saya ini nggak diseleksi waktu datang siang. Kami bagaimana mau menseleksi? Karena mereka masih merasa punya backup masing-masing. Ya udah nggak biarin. Tapi dalam waktu cepat ini beliau menyelesaikan itu pilihan suka tidak suka urusan lain. Tapi pasti akan berisiko. Keputusannya akan diambil Pak Zainuddin Amali pasti berisiko. Tapi lebih baik beliau itu saklek benar daripada membiarkan pertempuran itu terjadi di lapangan. Untuk selanjutnya silakan Pak Ahmad, bagaimana dari Deputi 2 karena yang menangani adalah tempat beliau. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ses, Ketua dan para anggota yang tahun 2009 terkait dengan kepemudaan. Ini salah satu undang-undang yang luar biasa. Jadi pasca Sumpah Pemuda 1928 baru ada regulasinya jadi Undang-Undang 40. Nah, semangatnya Pak Ses, organisasi kepemudaan yang sekarang kita pahami ada tiga. Organisasi kepemudaan berbasis pemuda, ada organisasi kemahasiswaan, ada organisasi pelajaran. Dan di pasal 46 Undang-Undang Pemuda, barangkali saya baca lagi. Kalau dulu basis undang kepemudaan itu wadahnya itu murni di bawah KNPI. Di undang-undang yang baru tidak ada nama bahwa harus di KNPI. Saya bacakan. Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dapat membentuk forum komunikasi kepemudaan atau berhimpun dalam satu wadah. Artinya dalam wadah apapun ketika mau berhimpun itu bisa. Apalagi sekarang organisasi kepemudaan itu berbasis hukum dan HAM, ada aktenya. Ketika mereka mengatakan akte hukum dan HAM-nya oke, maka sah itu organisasi. Loh kok bagaimana Pak, kalau ini kan namanya sama, orang hukum dan HAM ketika berbeda sedikit saja Pak. KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia, dia menjadi kelompok pemuda nasional, jadi barang itu meskipun dalam kurung KNPI tambah lagi perjuangan jadilah barang itu. Yang jelas intinya ketika dia bangun dan usianya 16-30 tahun dalam term Undang-Undang 40 masuk. Jadi yang masuk organisasi kepemudaan itu 16-30 tahun. Kalau pasca itu pasca pemuda juga Pak, bukan lagi pemuda, tapi pasca pemuda meskipun jiwanya juga pemuda. Nah, ini Pak. Jadi konteksnya kalau dulu konteks KNP itu wadah tunggal Pak. Sekarang ruangnya terbuka karena semua orang, semua anak muda ini bisa berhimpun di bawah organisasi kepemudaan karena merupakan wadah mereka yang jelas ada standar dan sebagainya. Apalagi di Undang-Undang Dasar kita pasal 28 ada hak berkumpul. Ini juga yang penting spare-nya 16-30 tahun. Tetapi komitmen kita, saya dan juga Bapak Ibu sekalian anggota dewan yang kami hormati, bahwa sepanjang dualisme, itu harapan Pak Menteri, sepanjang dualisme tidak akan dibantu. Jadi harus nyatu karena ini kan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Jadi bagaimana caranya ya silakan bagaimana caranya. Tapi kalau sepanjang apa namanya tidak mau bersatu ya susah.
akhirnya kita membantu langsung yang di bawah KNPI-nya, Pak. Organisasi seperti misalnya IMM, PMI, AMI, langsung di bawahnya, tidak yang berhimpun di atasnya. Nah, jadi langsung kelompok-kelompok organisasinya langsung kita bantu, karena itu yang kemudian sah. Tapi kalau itu pun mendua tidak akan dibantu juga kalau dia mendua. Jadi kita lebih fokus kepada itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, anggota dewan yang kami hormati, saya pikir itu penjelasannya, dan kita berharap ke depan ini organisasi kepemudaan betul-betul sesuai dengan amanat Undang-Undang Kepemudaan 16 sampai 20. Jadi jangan lagi lewat, meskipun ada WHO menyatakan pemuda itu 18 sampai 24 tahun. Tapi bukan versi gizi begitu ya, versi gizi, asupan gizi, bukan versi Undang-Undang Kepemudaan ataupun UNESCO. UNESCO hanya 18 sampai 24 tahun, 18 sampai 24 tahun. Jadi kita pun di luar negeri, Pak, saya dengan jaringan internasional yang luar biasa, sudah dipanggil uncle kita. Di luar negeri dipanggil uncle, bukan lagi abang atau apa, uncle sudah. Jadi sebelum paman, karena biasanya 40 atau 50, 45 masih maju sudah bekerja. Nah, dan ini juga mengisyaratkan seperti parlemen atau apa, kita parlemen muda dari usia 30 tahun, sekarang kita sudah sekitar 20 atau 30. Ini kan ruang ada. Jadi ini Pak, jadi kami sampaikan memang polanya seperti itu. Iya Pak. Iya. Persoalannya kan Pak sudah jelas kalau bilang tadi, pemuda itu 16 sampai 30 tahun. Nah, persoalannya kan Pak ada 2, bahkan 3 kan. Iya. Yang saya tanyakan ke Bapak, sikap tegas pemerintah dalam hal ini, apa ini dibiarkan dengan nama yang berbeda, Menkumham, Menkumham yang berbeda, tapi logo dan baju yang sama, Pak? Ya, kalau ini kami pernah bertanya langsung ya, nanti di Biro Hukum ya, kita pernah bertanya langsung ke Kumham, yang mana yang paling legitimate, kami sampaikan suratnya dan dari Pak Menteri. Belum menyatakan semua legitimate. Karena tadi itu peraturan begitu berbeda nama di situ. Izin sah. Ada bendera sipil. Dan kita tidak bisa dalam kabar kesahan melihat akta hukumnya, kan bukan mereka punya. Tapi mereka menyatakan semua salah. Kita juga bingung gimana warga negara itu. Nah itu, jadi di situ Pak, mohon izin. Jadi memang perspektif hukum kita hari ini kan harus kita Bang, sebenarnya saya mau menjelaskan itu, Pak. Ya. Saya pelaku sejarah ini. Baik. Nah, mantap ya. Saya waktu membangun Undang-Undang Nomor 40 ini, Pak. Pak itu ada jaksa menteri di sini. Saya ketua untuk Sumatera. Jadi kalau bicara tentang tadi tentang siapa yang legitimasi dan lain-lain, simbol dan nama ini kan sudah dihakikan. Hak kekayaan intelektual. Tanya saya, tapi saya tidak akan sampai. Tapi abang pasti tahu sesuatu yang terhadap. Nggak bisa lambang yang sama di dalam organisasi yang sama. Nggak boleh tuh. Lambang Menpora ini dipakai Mendagri nggak boleh. Walaupun namanya sama. Sama KNPI juga begitu. KNPI itu mempunyai lambang dan berbeda nama yang sama, tapi dia di hak kekayaan intelektualnya ada itu. Siapa yang memakai itu melanggar undang-undang, nggak boleh. Kalau ke arah sana ya, perspektif hukum. Boleh saya jawab. Atau semuanya. Iya, maksud saya itu. Jangan disamakan semuanya sama, nanti gawat gitu. Jadi begini Pak, ketika seperti itu kan kita tidak masuk. Iya. Kan sudah masuk ranah hukum. Jadi kalau mereka mau mempersoalkan logo itu kan mereka. Kita hanya melihat bagaimana menaungi. Itu kan perspektif hukumnya. Jadi kalau ada yang tidak merasa nyaman dengan itu, kan mereka harus menyelesaikan. Bukan kita, Pak. Oh iya. Ya, karena kan perspektif lagi haki-haki itu. Dan itu kan internal mereka ketika menggunakan. Kita hanya dalam perspektif undang-undang ini. Kami menghimpun seluruh. Kita inginkan Kemenpora itu menjadi rumahnya anak muda Indonesia. Yang tentunya mau menaati peraturan dan undang-undang yang ada. Jadi ketika ada persoalan hukum diselesaikanlah secara internal. Jangan lagi ada intervensi. Karena seperti di olahraga Pak Ses, kalau kita biasanya di PSSI di mana, begitu selalu bahasa ini intervensi semuanya disalahkan.
Padahal ini mungkin bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Boleh saya tambahkan ya. Baik, yang disampaikan Pak Ahmad, Pak Wali Organisasi. Sekarang prinsipnya kita tuh hati-hati yang namanya masalah properti, hak, legalitas. Karena terus terang kita punya pengalaman dulu, mungkin Pak Kadis masih ingat, atau dari Koni masih ingat. Dulu Rambang Koni itu ada 5 ring, ada 5 ring. Begitu kami digugat oleh IOC, sekarang hilang. Sudah nggak ada. Karena kalau enggak cerita izin game itu juga jadi betul. Jadi intinya adalah tadi pertanyaan anggota yang mengatakan ketegasan pemerintah seperti apa. Beri kesempatan Pak Menteri ini untuk menyelesaikan SEA dulu. Ya, SEA dulu. Ini kan baru ibaratnya baru beberapa bulan menjadi menteri. SEA ini selesai dan sekarang sudah banyak numpuk tadi dualisme. Harapannya nanti mulai di Januari ke depan ini yang dualisme itu akan diselesaikan oleh beliau. Meskipun beliau tidak akan sendiri, pasti beliau berkoordinasi dengan Pak. Tapi intinya poinnya sudah clear, karena beliau merasakan sendiri pada saat saya terima itu. Naik panggung, semua naik panggung bareng gitu. Mudah-mudahan diselesaikan. Begini Bang, saya punya pengalaman juga sama Pak Menteri. Ketika itu beliau masih di BMK Solo ya. Saya udah di KNP sama. Kami punya pengalaman ketika itu menyelesaikan persoalan dualisme. Waktu itu Haji Samsudin dengan Wali Kurnia. Ya, ini ketika saya terjadi perpecahan KNP itu saya ketua. Ya, KNP itu kami ketua. Jadi kalau persoalan menyelesaikan ini sebenarnya mudah. Nah, seperti yang lalu aja gitu, kunjungan bersama, duduk bersama, panitia bersama. Nah, kalau ini sudah sampai ke tingkat bawah, selesaikan di atas saja. Tak usah lagi ketua KNP ini diundang. Jadi KNP provinsi, tak usah lagi diundang. Instrumen di KNP ini kan OKP, pemiliknya kan dia. OKP-nya saja diundang. Rapat musyawarah bersama, selesai, satu KNP. Begitu saja, jangan dipersulit. Kami nggak mau mempersulit. Dulu Bang, kami selesaikan bersama. Lebih parah daripada ini. Rencana seperti itu. Nah, ya. Saya pengalaman sekali tentang KNP ini Bang, kalau misalnya. Saya tentang KNP Bang. Kami ini. Nah, jadi saya lahir dan tumbuh besar di KNP. Saya pikir saya sangat mengetahui saudara KNP ini. Ya, waktu membangun undang-undang ini, saya dilibatkan. Hearing dan lain-lain saya dilibatkan di ruangnya. Waktu itu Pak Sahyam sebagai deputi di sini, Adi Aksa sebagai menteri. Saya berkali-kali juga panggil kemari. Ya, saya pikir itu Bang masukan dari kami. Jangan dipersulit. Karena mudah sekali ini. Saya tahu siapa orang yang memiliki hak kekayaan intelektual dan lain-lain. Dan itu didaftarkan itu di hak. Hak itu kan 25 tahun meninggal itu. Belum batal kan habis. Nah, tapi proses 25 tahun ini, hak itu sudah didaftarkan. Saya tahu persis siapa-siapa yang terlibat di dalam persoalan ini. Mudah-mudahan kalau kita runut ke atas lagi, ini lebih mudah selesai. Karena ini hampir semua ini saling mengenal. Ya, Aris mengenal Fajri juga mengenal. Siapa yang ini? Nggak ada yang sangat luar biasa.